warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acaranya kita mulai, Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga acara kita nanti diberikan kelancaran. Doa mulai. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Di sini saya mengadakan sesi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ya Ibu. Mungkin sudah tidak asing. Ya, selamat datang para guru hebat, ya ibu-ibu hebat. Mari kita belajar berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Untuk komitmen webinar kita pada hari ini, apabila Ibu tidak sedang melakukan kepentingan yang lainnya, bisa nyalakan kamera ya, biar kita bisa bertatap maya. Matikan mic saat tidak berbicara. Ya, bisa klik raise hand ya, lalu hadir sepenuhnya ya. Ya, selanjutnya Bu Fida. Oke. Untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang konsep utama budaya positif, Ibu. Ini kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Lalu yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Yang terakhir ada restitusi. Ibu, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Saya punya barang itu sangat berharga gitu Bu. Barang ini sangat berharga buat Ibu sehingga orang lain tuh nggak boleh ambil dan nggak boleh melihat. Ibu genggam barang itu di telapak tangan Ibu. Coba Ibu genggam yang erat sekali tangannya, sehingga meskipun orang lain membujuk Ibu dengan rayuan, misal iming-iming uang atau bahkan dengan kekerasan dengan menarik-narik tangan Ibu, kira-kira Ibu buka nggak ya genggaman tangan Ibu-ibu? Oke, Bu Mas Luha. Selama saya masih bisa bertahan Iya. untuk mempertahankan yang saya miliki, saya tidak akan melepaskannya. Oke, hebat. Ya, bagus sekali. Jadi Bu Mas Luha akan tetap mempertahankan ya. Berarti intinya Ibu ya, siapa yang dapat mengontrol diri kita? Siapa Ibu-ibu? Diri kita sendiri. Kita sendiri. Dari luar itu hanya sekedar seperti bujukan, rayuan. Tapi kalau kita masih tidak mau membuka tangan, kan kita nggak akan buka tangan kita. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita sendiri selain diri kita. Sama seperti pengalaman saya waktu berdiet ya Ibu ya. Nggak ada orang yang bisa ngontrol diri saya untuk diet. Kalau saya sendiri nggak mau diet. Gitu ya Ibu ya. Jadi diri kita. Oke, lalu hubungannya dengan ini apa? Gitu ya. Oke, ini perubahan paradigma. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choose teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu tidak ada Bu ya. Jadi diluruskan. Tidak ada guru yang bisa mengontrol murid. Murid-murid melakukan apa yang kita mau karena dia mau melakukan. Gitu ya Bu. Jadi kalau dia nggak mau melakukan, meskipun kita suruh juga tidak akan melakukan. Jadi manfaat. Tidak Bu ya, terkadang bujukan itu adalah bentuk kontrol. Kayak tadi Ibu kalau dibujuk dikasih uang berapa atau diitik-itik. Tapi kalau Ibu masih bisa bertahan, tidak akan diberikan. Jadi itu hanya jangka pendek. Jadi penguatan positif itu tidak efektif ya Bu. Lalu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita aja Bu, yang orang dewasa, kalau dikritik dan dibuat kayak merasa bersalah, meskipun kita bisa menerima kritiknya, tentu di dalam hati ada bekasnya kan, jujur ya Bu ya, gitu. Apalagi anak-anak. Jadi anak-anak tidak bisa kita berikan kritik, apalagi sampai membuat dia merasa bersalah. Bisa-bisa nanti anak-anak akan menyimpan di dalam hatinya. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak hanya ke anak didik kita, mungkin ibu-ibu punya anak di rumah juga. Lah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ini tidak tepat. Orang dewasa tidak bisa memaksa anak-anak ya ibu-ibu. Anak-anak sudah punya kemauannya sendiri.
Oke. Untuk bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di situ Bu, kalau dulu kita berpikir bahwa realitasnya ya kebutuhan kita itu sama. Sekarang kita mulai berpikir realitas atau kebutuhan kita berbeda Bu ya. Jadi kebutuhan satu anak dengan anak yang lain berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau dulu kita berpikir gitu ya, tapi sekarang coba kita ganti. Kita beralih ke teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya Bu ya. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sekarang kita ganti, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dulu kan gitu, anak-anak yang melakukan sebuah perlakuan buruk kita anggap mereka salah. Coba kita beralih sekarang. Semua perilaku memiliki tujuan. Seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke, sekarang ini kita masuk ke makna disiplin. Oke, Ibu, ketika Ibu mendengar kata disiplin, ya, ketika Ibu mendengar kata disiplin, yang terlintas langsung di benak Ibu, yang terlintas di pikiran Ibu apa? Coba, apa yang terlintas? Silakan Bu Rizka Octavia. Tertib. Tertib. Oke, Bu Eki Kusmawati nggih, monggo. Gimana Ibu? Aturan. Aturan ya, sesuai aturan. Oke, jadi ketika kita mendengar kata disiplin, otomatis yang terlintas di pikiran kita ada tentang tertib, aturan, atau bahkan terkadang disiplin itu dihubungkan dengan hukuman ya Ibu ya. Kalau anak nggak disiplin, kita hukum. Kan seperti itu ya. Sebenarnya kan itu sangat jauh berbeda Ibu ya. Disiplin positif itu tidak bisa kita terapkan dengan hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir kita, atau bahkan kalau perlu tidak kita gunakan sama sekali. Ya Ibu ya. Di sini Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, ya Bu ya, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah anak yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin diri, ya. Disiplin diri ini yang dimaksud itu disiplin yang memiliki motivasi dari internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita, atau bisa disebut dengan disiplin yang motivasinya eksternal. Nilai-nilai kebajikan universal ya Ibu ya. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang, dan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini merupakan payung besar kita dalam bersikap dan berperilaku. Jadi, pondasi utama kita dalam bersikap. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini yang perlu kita ingat Bu ya, setiap perbuatan mesti ada tujuan. Sejalan dengan Dr. William, Diane Gosen juga pada tahun 1990 mengemukakan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu nilai-nilai kebajikan ya Ibu ya. Untuk selanjutnya, ya,
Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Di sini saya ada contoh video di mana saya menerapkan, kebetulan saya mengajar di kelompok A ya ibu-ibu. Jadi saat kelompok A itu anak tidak akan bisa langsung lepas dari orang tua. Pinter nanti mama jemput. Sekarang mama pulang dulu. Beta bunda teman. Cepet pinter hebat dah pegang bunda teman. Pegang bunda teman. Ya Zalamu, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya La ilaha Oke Ibu, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang motivasi. Di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ya Ibu ya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri Ibu ya, bagaimana kita melakukan segala sesuatu. Apakah Ibu dalam melakukan sesuatu itu karena dorongan dari luar? Apakah Ibu melakukan sesuatu karena hadiah? Lalu apa kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Nah, di sini menurut Diana Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah ya Ibu ya, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Orang yang memiliki motivasi seperti ini biasanya dia akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Jadi kayak bukan dari dalam diri dia, itu motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Kalau aku nggak bangun pagi, kalau aku nggak masak, kira-kira apa yang terjadi dengan mertua saya? Kan gitu, ngomelkah? Banting-banting pancikah? Kan seperti itu. Nah, itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sedikit lebih tinggi tingkatnya dari yang hanya sekedar menghindari hukuman. Terkadang kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Berangkat pagi ke sekolah, nanti kan kalau keduluan kepala sekolah nggak enak. Kalau aku duluan kan nanti aku dapat senyum dari kepala sekolah saya. Ya apa tidak Ibu? Jadi untuk mendapatkan sebuah senyuman dari pimpinan kita berangkat pagi-pagi. Itu kan motivasi eksternal, bukan di dalam diri kita. Yang ketiga ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ini kalau orang ini Bu menjadi orang yang seperti apa yang dia inginkan. Jadi dia tidak ada motivasi dari luar. Ini motivasi internalnya dia bangun. Aku memakai helm supaya aku bisa selamat, bukan untuk menghindari tilang. Aku memakai helm biar aku bisa menjaga keselamatan diri saya, bukan untuk dapat pujian dari Pak Polisi ataupun dari mana. Nah, ini satu-satunya motivasi yang dari internal, dari dalam diri. Jadi kita meyakini apa yang kita lakukan itu sesuai dengan keyakinan kita, bukan karena motivasi eksternal.
karena menghindari hukuman ataupun karena ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Oke, kita lanjut ya Bu, itu motivasi. Sekarang ke hukuman dan ke penghargaan. Hukuman itu juga dibedakan menjadi dua Ibu ya, bukan dibedakan. Ada hukuman, ada konsekuensi. Ibu-ibu tahu bedanya apa? Nah, di sini hukuman tuh bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Anak atau murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, kalau konsekuensi ini Bu, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan diketahui oleh murid atau anak dan guru. Murid atau anak tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek ya. Konsekuensi itu disepakati dua belah pihak, baik guru ataupun murid. Kalau di jenjang lebih tinggi biasanya kan ada kayak buku agenda gitu Bu ya. Ada kayak poin-poin kayak datang terlambat, kecil-kecilnya apa, dapat poin berapa. Nanti tidak mengerjakan PR. Lah itu kan sudah tersusun, diketahui murid. Jadi kalau kalian melanggar ini, kalian akan dapat sanksi seperti ini. Beda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman itu mendadak. Next. Lah, untuk penghargaan. Menurut Alfikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya, Ibu. Jadi gini contohnya, Ibu. Anak kita usia TK, dia belajar membaca dengan menyatukan huruf demi huruf. Saat anak merasa sudah bisa, proses belajarnya sudah bisa, loh aku sudah bisa membaca, itu penghargaan sesungguhnya, gitu loh. Jadi bukan, ayo kamu belajar baca, les, nanti kalau sudah bisa baca, tak kasih ini, nah, tak belikan ini. Nah itu menghancurkan Bu, jadi dia malah tidak ada motivasi dari dalam. Dia belajar karena iming-iming orang tua dikasih hadiah. Seperti itu ya Bu. Padahal penghargaan yang sesungguhnya itu proses belajarnya tadi loh. Dari aku nggak bisa, kok sekarang aku sudah bisa ya. Itu sebuah kebanggaan Bu ya. Bisa-bisa juga penghargaan ini merusak hubungan. Contohnya apa? Kalau kita memberikan hadiah di kelas, di depan anak-anak murid kita semua, ya, pasti yang tidak dapat ini akan merasa, ya aku nggak dapat Bu. Nah, nanti akan terjadi kesenjangan sosial, apalagi anak-anak TK. Satu dikasih, satu tidak, pasti akan merasa sedih. Lalu next, kita masuk ke selanjutnya, keyakinan kelas. Ibu, zaman corona meluap, pakai masker, rajin cuci tangan, hand sanitizer-nya nyentel di tas selalu, itu untuk apa? Untuk keselamatan kan Bu? Lah bukan hanya sekedar ngikuti tren atau hanya sekedar mematuhi peraturan, tidak ya. Jadi keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan tadi loh Bu, yang kita sebutkan sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi Bu, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Bukan sekedar mengikuti aja tanpa menyadari apa sebenarnya nilai yang tertanam dalam sebuah peraturan itu. Oke Ibu, coba Ibu amati sejenak ya. Ada dua kolom, ada kolom nomor 1, ada kolom nomor 2. Ibu baca sejenak, lalu coba Ibu katakan kepada saya, mana yang termasuk keyakinan kelas? Kolom 1 atau kolom 2? Saya minta 2 orang untuk bersuara, bisa langsung aktifkan mikrofonnya. Ya Bu Nita? Kolom 2.
Kolom 2, Bu Gus. Kolom 2. Oke, Bu Nita di kolom 2. Satu lagi Ibu, Bu Nur Fadila mungkin bisa bantu menjawab. Bu Nur Fadila menurut Ibu? 1. Kolom 1. Oke. Jadi kita ada dua pendapat ya Ibu ya. Kita coba tengok di slide selanjutnya dulu. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi sifatnya tidak langsung ke poin-poin, dia lebih abstrak kalau keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini yang agak berbeda Bu ya. Kalau dulu kan peraturan kelas itu sudah ada sejak sebelum anak masuk kelas ya, kita sebagai guru yang menentukan. Lah kalau sekarang di era Merdeka Belajar ini, kita membuat keyakinan kelasnya bersama dengan anak-anak kita gitu Bu ya. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau kita mengacu kepada pembentukan keyakinan kelas ini tadi, berarti di kolom ini yang keyakinan kelas tadi 1 atau 2? Kolom 2 berarti Bu ya. Kolom 2 ya, karena di sini lebih abstrak kalimatnya, saling menghormati. Ya, jadi bukan dengarkan Bu Guru bicara, kan kayak merintah gitu. Dengarkan Bu Guru bicara. Terus rukun dengan teman. Nah, kalau keyakinan kelas dia bersifat lebih abstrak Ibu. Jadi saling menghormati. Kesehatan dan kebersihan. Nah, buang sampah pada tempatnya. Itu kan sudah poin terinci ya. Kita ubah ke keyakinan kelas dengan kata yang lebih abstrak. Namun anak-anak tetap memahami isi atau nilai kebajikan apa yang ingin kita capai dari keyakinan kelas tersebut. Kita coba membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas. Jadi saya yang menuliskan, tapi pendapat mereka. Hari ini teman-teman, teman-teman, hari ini kita mau buat keyakinan kelas kita dulu ya. Nah, kita di kelas itu nanti harus bagaimana ya teman-teman ya? Masya Allah, hebat sekali Kak Alesa mendengarkan Bu Guru. Oke, Bu tulis ini dulu. Apalagi yang Masya Allah, duduk yang sopan. Oh iya, duduk sopan, gak pakai adab. Gimana? Gak boleh berantem sama teman. Tidak berantem sama teman. Apalagi ya? Beres. Wah keren. Rajin, jawabnya banyak. Beres. Masya Allah, tidak boleh lari-lari di kelas. Tidak boleh keluar. Iya, tidak boleh lari. Oke, sekarang gini teman-teman. Mendengarkan Bu Guru itu tandanya teman-teman apa ke Bu Guru ya? Menghormati. Jadi kita di kelas harus saling menghormati. Menghormati Bu Guru juga menghormati teman-teman. Berarti ini kita saling hormat ya. Lalu habis bermain sebagai bentuk tanggung jawab kita, mainannya diapakan ya kalau habis bermain? Ya, berarti tanggung jawab. Harus bersikap dengan sopan. Terkadang nih sopan, santun. Oke, coba teman-teman dari ketiga keyakinan kelas ini, teman-teman bisa untuk melaksanakannya hari ini? Bisa. Kita baca sama-sama ya. Keyakinan kelas. Fokus dulu. Sopan santun. Hormat sama guru dan teman. Hormat sama guru dan teman. Tanggung jawab. Oke, keyakinan kelas kita yakini bersama
bersama-sama dan kita laksanakan bersama-sama. Oke? Apa teman-teman? Iya, itu tadi salah satu, kalau saya Bu ya, mungkin Ibu nanti bisa punya cara yang berbeda untuk membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi kita tampung dulu pendapat mereka. Mereka kan punya pendapat Bu ya. Kita tampung dulu, kita tulis semuanya. Setelah kita tulis semua, baru kita rumuskan, kita perkecil yang dari beberapa poin tadi, yang tidak boleh lari-lari, mendengarkan bu guru, membereskan mainan, kita saring lagi, kita rumuskan lagi, kita perkecil menjadi keyakinan kelas yang hanya ada 3 butir. Jadi anak-anak untuk mengingatnya lebih mudah. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya ada ya, kebutuhan dasar manusia ya. Seluruh tindakan manusia Ibu ya memiliki tujuan. Istilahnya kita itu berbuat pasti ada tujuannya ya Ibu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, berhubungan ini Bu ya tadi. Jadi, apa sih kebutuhan dasar manusia? Ya, gitu Bu ya. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini kebutuhan yang bersifat fisiologis, fisik seperti rumah, kesehatan, makanan, rasa aman. Lah, itu. Jadi kebutuhan bertahan hidup. Ya, Bu. Ini satu-satunya kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan ketiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, seperti menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi mereka itu merasa diterima di kelompoknya. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Anak-anak kan paling suka Bu ya kalau dia dianggap paling hebat gitu ya Bu, diakui atas prestasinya. Yang keempat ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Yang terakhir ada kebutuhan kesenangan. Lah, kebutuhan untuk merasa senang tentunya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan anak-anak akan memberikan konsentrasi tertingginya jikalau mereka melakukan sesuatu hal yang sangat mereka senangi. Sampai di sini bisa difahami Bu ya. Nanti saya mau ngajak ibu-ibu untuk uji kasus ya. Jadi pada jam istirahat tiba-tiba salah satu anak berteriak dan bilang ke guru kalau makanannya diambil oleh Doni Bu. Nah, jadi ada teriak gitu. Lapor kan dengan anak, Bu, patakanku diambil Doni. Sehingga guru pun memanggil Doni dan menanyakan alasannya. Doni, kenapa kok kamu tadi ambil makanannya si Siti, misalkan gitu. Lalu jawaban Doni, karena aku lapar Bu. Kira-kira Doni ingin memenuhi kebutuhan apanya ya Ibu ya? Silakan nyalakan mic yang ingin berbicara. 2 orang saja. Bertahan hidup Bu. Bertahan hidup. Jadi kalau alasan Doni mengambil makanan temannya untuk alasannya lapar, karena dia memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Siapa tahu ibunya lupa, Bu nggak kasih bekal, kan gitu ya, namanya orang tua ada yang sibuk, jadi nggak kasih bekal anaknya, dan anak itu merasa lapar, apalagi tergiur melihat bekal temannya, tanpa basa-basi langsung diambil, dia makan. Kalau saat ditanya oleh gurunya dan Doninya menjawab, iseng aja Bu, seneng loh lihat muka teman-temanku yang lucu gitu kalau dia tak ambil makanannya. Lah, iseng aja. Ini kira-kira memenuhi kebutuhan yang mana Bu ya? Berarti kalau si Doni cuma iseng, kalau cuma iseng aja,
Berarti dia memenuhi kebutuhan yang mana, Ibu? Kesenangan. Bu Mas dulu Siti lagi, wah emangnya diganggu gitu dengan muka yang jutek kan seneng nggak Ibu lihat temanku kayak gitu, cuma memenuhi kesenangan aja, berarti dia mencoba memenuhi kebutuhan kesenangan dia. Kalau jawaban Doninya, soalnya ya Bu, kalau makanannya temanku tak ambil kan dia jadinya kan perhatian ke aku jadi dipanggil namanya, Bu Guru juga panggil aku kan, kalau aku nggak ambil makanan temanku kan Bu Guru nggak manggil aku lah, berarti dia kebutuhan apa ini Bu ya? Rasa kasih sayang. Oke. Jadi dia mencoba memenuhi kebutuhan rasa kasih sayang dia. Mungkin kalau di rumah kan dia nggak pernah dipanggil ibunya ya Bu ya. Tinggal ibunya kerja gitu. Apalagi di daerah saya ini ibunya sudah pada pegawai pabrik semua yang berangkatnya pagi pulangnya malam. Nama aku dipanggil itu kan aku seneng gitu ya. Lalu kalau jawaban si Doni tadi, bosen Bu, menuku lo itu ae, ibuku lo lak mbawani jajan lo pancet tae, aku kan bosen lah. Berarti dia mencoba memenuhi kebutuhan apa Ibu? Apa ya? Kebebasan. Gimana Bu Rizka? Kebutuhan? Kebebasan. Iya, berarti dia mencoba untuk memenuhi rasa kebebasannya. Dia ingin memilih menu makanan ya. Jadi untuk kebutuhan dia dalam kebebasan. Kalau jawabannya Doni, kan temanku takut aku. Kan aku yang paling itu Bu, aku yang paling pemberani. Nggak ada lagi tuh teman-teman yang berani ambil makanan teman kalau nggak aku. Kan anak nggak paham Bu, tapi dia merasa aku yang paling berani gitu. Berarti dia memenuhi kebutuhan apa? Resen, kebutuhan apa Bu Egi? Penguasaan. Jadi dia merasa yang paling hebat di kelas sehingga berani mengambil makanan milik temannya ya Bu Egi. Setelah kita menemukan beberapa sikap anak kita yang indisipliner, kita sebagai guru atau coba diterapkan Ibu ke anak di rumah. Ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini apa saja Bu? Nah, saat kita menghadapi anak yang indisipliner, kita memposisikan diri kita di mana? Sebagai penghukum kah? Membuat merasa bersalah? Teman? Pemantau? Atau manajer? Sudah ada yang istilahnya dari sekedar kata ini kan kita sudah bisa sedikit memahami Bu ya. Penghukum, kita bahas satu-satu. Penghukum. Seorang penghukum ini Bu bisa menggunakan fisik maupun verbal. Jadi nadanya itu tinggi dengan bahasa tubuh mata melotot dan menghardik anak seperti ini, menunjuk-nunjuk. Nah itu penghukum. Apakah Ibu pernah melakukan itu? Saya yakin tidak ya. Ibu guru TK hatinya halus-halus. Jadi penghukum ini itu dia berkatanya dengan nada tinggi. Kamu lagi. Kamu terus. Jadi nggak hanya sekedar kata, tapi dia ekspresi mukanya itu melotot dan sambil menghardik. Hasilnya apa Bu yang didapat kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum kepada anak-anak yang indisipliner? 1, mungkin murid akan merasa dendam. Ya Bu ya, apalagi anak-anak. Membekas Bu, ya gitu kan. Yang kedua, mungkin kita menjadi guru yang tidak disukai oleh anak-anak. Kalau kita aja lihat sepeda kita aja gitu, waduh, buku sekolah kan gitu. Jadi mereka nggak akan nyaman dengan kita gitu. Untuk yang kedua, pembuat merasa bersalah. Lah kalau ini tuh akan menggunakan istilahnya apa ya Bu ya, nada yang kayak memelas gitu loh Bu. Memelas terus dengan posisi tubuh itu mendekat anak, istilahnya merangkul anak. Tapi bahasanya gini, ya Allah nak, ibu kecewa sekali sama kamu. Lah gitu Bu. Jadi membuat anak itu kayak langsung celkit gitu ya di hati. Kamu loh, kok nggak bisa sih buat bangga ibu gitu. Kok gini aja. Jadi nadanya nggak tinggi kayak penghukum Bu, tapi dia malah memelas gitu. Nah hasilnya apa Bu nanti? Anak akan merasa bersalah tentunya Bu ya. Dia merasa gagal menjadi anak yang bisa membanggakan orang tuanya. Dan biasanya sikap ini tuh lebih fatal dari posisi penghukum Bu.
Kenapa? Karena anak yang istilahnya kita buat merasa bersalah itu tidak bisa meluapkan emosinya. Dia akan tertanam dalam hati, kayak ngenes gitu loh Bu, batin gitu. Kalau yang posisi penghukum tadi kan bisa meluapkan dengan misalkan dia coret-coret buku atau apa, tapi kalau ini kita langsung menyentuh hatinya, kayak dia langsung jelek gitu. Nah itu malah lebih parah Bu, lebih bahaya dari posisi penghukum. Jadi anak ini memendam, mekek gitu Bu ya di hatinya. Lalu untuk posisi teman, lah mungkin ini posisi yang disukai anak-anak. Namun di posisi teman tuh ada positif dan negatifnya Bu ya. Pada posisi ini tidak akan menyakiti anak Bu, tapi malah membuat akrab. Itu positifnya Bu ya. Jadi murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Wah seneng Rek, ketemu Bu Nita. Bu Nita lo sabar, aku gak pernah dimarahin gitu. Akrab Bu, akrab dengan anak. Tapi ada negatifnya gitu. Apa negatifnya? Anak akan lebih tergantung kepada kita. Jadi kalau bukan Bu Nita yang ngomong, dia gak akan mau dengar gitu loh. Misalkan dia akrabnya dengan Bu Nita. Suatu hari Bu Nita gak masuk tuh, entah sakit entah kenapa, digantilah dengan bu guru yang lain. Dia nggak akan bisa bersikap disiplin karena itu bukan Bu Nita gitu. Itu negatifnya. Yang keempat adalah pemantau. Namanya juga pemantau Bu, jadi hanya mengawasi gitu aja ya, mengawasi sudah sesuai peraturan atau tidak. Tidak, nggak ada istilahnya, nggak ada apa ya, cuma kenapa kamu kok terlambat ya, sudah nggak ada rasa gitu Bu ya. Jadi hanya mengawasi saja. Lah anak ini hasilnya nanti anak akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar aturan. Mungkin dia akan paham kenapa terlambat lagi, lalu apa harus dilakukan. Jadi nggak ada kayak feedbacknya, cuma berikan pertanyaan-pertanyaan gitu Bu ya. Dan ini juga istilahnya ada ketidaknyamanan hanya dalam jangka waktu pendek saja. Beda dengan yang istilahnya pembuat merasa bersalah tadi, dia akan tertanam di hatinya Bu ya. Yang keempat ada posisi manajer Ibu. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, istilahnya membimbing mencari solusi, jadi mencari jalan keluar bersama-sama gitu Ibu. Jadi nadanya tuh tulus gitu. Iya, kamu kenapa gitu? Ya nggak apa-apa. Berarti kalau kamu habis mukul temanmu gimana ya? Harus gimana gitu. Jadi cari solusi bersama-sama. Jadi antara guru dan anak ada komunikasi tanpa menyakiti satu pihak ya. Hasilnya anak akan mengetahui bahwa dia salah, dia tahu dia salah, lalu tahu juga bagaimana cara bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar dengan bimbingan guru tentu. Jadi kita mengarahkan anak, tidak hanya sekedar langsung menghukum atau membuat merasa bersalah. Seperti itu Bu ya. Itu tadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru atau orang tua bahkan di rumah. Kalau ibu-ibu di rumah lebih sering ke posisi mana ini ya? Ada yang mau berpendapat, ada yang mau menyampaikan unek-uneknya? Kalau di rumah dengan anak sendiri Bu, pasti beda kan? Di rumah dengan anak sendiri dengan anak didik di sekolah pasti lebih baik dengan anak didik di sekolah. Waktu ya Bu Nita kenapa tertawa? Bu Nita di rumah lebih dominan ke posisi kontrol yang mana Bu Nita? Penghukum. Iya, jadi lebih ke penghukum ya. Kalau telat bangun langsung sana gitu. Jadi tanpa ada istilahnya ngobrol-ngobrol lagi dengan anak, langsung dihukum gitu aja ya. Kalau Bu Rizka sepertinya anaknya masih balita ini, mungkin belum bisa memposisikan dirinya di mana. Kalau adik Zayannya melakukan kesalahan Bu Rizka, lebih memilih di posisi mana Bu Rizka? Masih unmute Bu. Menjadi teman dong. Teman, karena mengingat usia masih balita ya Bu ya, tapi nanti seiring waktu kita berubah lagi, jangan hanya sekedar teman, karena teman ada positif dan negatifnya. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini yang menurut ibu-ibu paling baik itu yang mana? Manajer. Oke, terima kasih Bu Egi Kusmawati. Manajer Bu ya.
Jadi di sini manajer tuh menengahi, tidak langsung menyalahkan si A atau menyalahkan si B. Kita mencari bersama-sama jalan keluarnya, mencari bersama-sama solusinya. Itu ya Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Lah, ini Bu, mungkin untuk ibu-ibu baru ada yang baru tahu ya, ada yang namanya restitusi ya. Apa sih Bu restitusi itu ya? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Berhubungan ya Bu dengan tadi ya, setelah anak-anak melakukan indisipliner, kita mencari kebutuhan apa yang berusaha dia penuhi, lalu kita posisikan diri kita di posisi manajer misalkan. Lah di situ kita gunakan restitusi ini Bu. Jadi kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini langkah-langkahnya Bu ya. Saat kita sudah mendapatkan anak kita indisipliner, kita coba tarik nafas dulu, nggak langsung emosi gitu ya Bu ya, biar penghukumnya tidak keluar. Lah kalau sudah reda emosinya, coba kita terapkan langkah segitiga restitusi. Ini sudah materi terakhir Bu ya. Oke, iya, mohon maaf agak berisik mungkin ya di sini deket pabrik ini soalnya saya. Lah, restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya ya Bu ya. Jadi beda dengan hukuman ataupun konsekuensi tadi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu kan proses Bu ya, berproses. Jadi oh aku kalau ini berarti salah ya, besok lagi aku nggak seperti ini ah lah. Jadi gitu Bu, bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan ke anak Bu ya, bukan kamu harus minta maaf, bukan, tapi kita bagaimana yang harus kita lakukan kalau kita berbuat salah. Tawarannya bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mohon maaf ya Ibu ya, ini entah ada apa ini di pabrik sebelah ini. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan anak yang telah melakukan kesalahan pada kelompoknya. Ya, itu tadi istilahnya ciri-ciri restitusi. Terus bagaimana cara kita melakukan restitusi? Nah, ini Bu ya. Ada 3 cara kita untuk dapat melakukan restitusi kepada anak-anak. Namanya juga segitiga Bu, jadi bentuknya seperti segitiga. Yang paling dasar ya Bu ya, yang paling dasar itu ada di garis bawah segitiga itu Bu, bisa membaca di situ, menstabilkan identitas. Lah, jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan diri kita Bu ya. Mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan kalau anak kita kritik, maka akan tetap dalam posisi gagal. Jadi kalau seperti Doni tadi Bu, dia kan mencoba memenuhi kebutuhannya, entah lapar, entah hanya sekedar kesenangan. Kalau kita kritik, kamu tuh selalu saja Doni ya buat ulah, dia akan semakin down gitu loh Bu. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita stabilkan identitasnya. Kita ngomong ke anak gini Bu, iya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, seperti itu Bu. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu. Kita buat dia up dulu biar sudah salah, makin disalah-salahkan, nanti dia akan semakin apa Bu ya, down gitu. Jadi sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Jadi kita tenangkan dulu, jadi nggak langsung kita marahin anak yang berbuat salah tadi ya. Untuk langkah yang kedua ada di
garis yang sebelah kiri Bu ya, validasi tindakan yang salah. Kalau anak sudah tenang, kita tenangkan, iya nggak apa-apa, semua pernah melakukan kesalahan. Kita validasi tindakan yang salah Bu ya. Semua perilaku memiliki alasan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-caranya gitu, paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kalau kita sudah tahu kebutuhan anak, oh dia lapar, karena itu dia diambil bekal temannya, kita bisa bantu dia. Oh dia begitu karena dia merasa kurang kasih sayang lah. Kalau sudah tindakannya bisa kita validasi, bisa dengan kata-kata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif gitu? Jadi aku lapar Bu, kita tanyakan, nggak adakah cara lain Doni yang lebih baik dari merampas makanan teman? Jadi kita kembali ke anak, biar anak itu tahu istilahnya jalan keluarnya apa. Untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lah tadi kan kita sudah buat keyakinan kelas sama anak-anak ya Bu ya. Jadi kita semua memiliki motivasi internal ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1. Jadi kita setelah menenangkan anak, memvalidasi tindakan yang salah, anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi kalau sudah tenang, kita bisa mengarahkan dia. Coba Doni diingat-ingat, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, jadi kita bisa ngajak ngobrol dia Bu. Tapi kalau masih emosi terus kita salah-salahkan juga, dia akhirnya tidak bisa berpikir dengan baik. Ini saya ada video pendek, kemarin juga tugas di demonstrasi kontekstual saya mencoba membuat sebuah adegan tentang segitiga restitusi bersama murid saya. Topik ya, bolehkah kita makan sebelum waktunya istirahat nak? Itu Dani sudah tahu kalau nggak boleh makan sebelum waktunya istirahat. Kenapa tadi Dani melakukannya? Lapar. Tadi berangkat sekolah tidak makan dulu Kak Danis? Makan. Oh makan sedikit. Kenapa kok cuma sedikit makannya? Sudah siap. Baiklah Danis, tadi bungkus dan Budi sangat menikmati ya rotinya ya. Enak ya rotinya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi nggak cuma Danis kok yang pernah melakukan kesalahan ya. Oke, sekarang kita sama-sama selesaikan masalah ini ya Kak Danis ya. Pinter. Kak Danis, bagaimana solusinya biar besok Kak Danis bisa makan dulu terus nggak kesiangan berangkat sekolahnya? Berarti bangunnya harus apa ya Kak Danis ya? Bangunnya cepat-cepat, wah hebat, putus hargai pendapatnya Kak Danis ya. Kak Danis masih ingat keyakinan kelas kita? Pinter loh, masih ingat saling menghormati. Itu salah satu keyakinan kelas kita, saling menghormati. Tadi waktu Kak Danis makan, saat Bungkus menerangkan topik, apakah Kak Danis sudah menghormati buku dan teman-teman? Tidak, hebat. Lalu bagaimana ya caranya untuk menyelesaikan masalah kita Kak Danis? Minta maaf sama siapa? Pintar, hebat sekali. Besok Kak Danis sudah hebat untuk lebih banyak lagi ya. Nanti kita minta maaf sama teman-teman sama-sama ya. Pintar, anak hebat. Iya.
itu saya coba restitusi secara sederhana Bu ya, karena anak TK belum bisa kita ajak ngobrol dengan leluasa seperti di jenjang yang atas. Oke, kita sampai di penghujung acara kita. Jadi kesimpulannya Ibu, suatu kegiatan pembelajaran diperlukan suasana yang nyaman dan kondusif. Suasana tersebut dapat terbentuk dengan adanya budaya positif. Dan untuk mencapai budaya yang positif, perlu disiplin positif yang tidak terjadi dengan adanya ancaman, hukuman, dan paksaan. Oleh karena itu, dibutuhkan keyakinan kelas yang dapat membangun karakter anak dari kesadaran dirinya sendiri. Oke, sampai di sini saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama saya di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya berusaha untuk bantu menjawab. Bila kurang tepat, saya juga mohon maaf. Kita sama-sama belajar ya Ibu di sini Bu ya. Oke, yang ingin bertanya bisa langsung raise hand Bu, atau mungkin nyalakan mikrofonnya. Atau sudah paham semua ya Bu ya? Bu Endang, Oh, Bungkus, iya. mau tanya boleh? Oh oke, Bu Rizka, terima kasih, silakan. Tadi kan ada tentang penghargaan untuk anak ya? Iya. Saya mau tanya, jadi apakah kita tidak boleh memberi penghargaan pada anak ya Bu? Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Rizka. Iya, untuk gini Bu ya, penghargaan ini sendiri itu lebih mengarah pada kayak iming-iming gitu loh Bu. Ayo nak, belajar, nanti tak ajak ke alun-alun. Lah itu penghargaannya mengarah ke situ. Apa yang bisa kita lakukan? Mengapresiasi. Jadi kalau anak-anak sudah bisa, wah hebat sekali, itu mesti kita gunakan untuk membangkitkan semangat anak. Jadi bukan iming-iming. Mungkin penghargaan di sini itu lebih mengarah kepada iming-iming. Jadi kamu kalau nanti bisa baca, diajak ibu jalan-jalan. Nah itu kan kayak iming-iming ya Bu ya. Jadi nanti anak itu melakukan belajar membacanya bukan karena kesadaran dirinya, tapi karena mau diajak ibu jalan-jalan. Yang bisa kita lakukan, mungkin saat anak lapor ke kita, Bu aku sudah bisa baca 2 kata, wah hebat sekali, semangat ya, semangat terus ya. Jadi kita mengapresiasi pencapaian mereka, bukan memberikan iming-iming gitu Bu. Jadi apresiasi yang akan nanti meningkatkan motivasi kita. Loh sekarang sudah bisa baca 2 kata, kalau makin semangat lagi pasti bisa baca yang lebih panjang lagi ya. Dia akan lebih semangat lagi, seperti itu. Bisa dipahami Bu Rizka? Oke, sudah. Oke, semoga bisa sesuai dengan hati Bu Rizka ya. Ada lagi Ibu? Atau sudah cukup? Satu lagi? Iya? Ya, boleh Iza? Bertanya boleh? Oh iya, kita Jadi gini Bungkus, kita kan sudah mencoba untuk menanamkan beberapa menerapkan karakter yang baik ya untuk anak. Namun nanti ketika anak-anak sudah pulang, sudah di rumah, terus karakter yang kita tanam itu berbeda dengan apa yang dilakukan sama orang tuanya. Nah, apalagi kalau hal itu bertentangan, Bu. Kira-kira itu bagaimana kita menyikapinya? Iya, terima kasih Bu Liza. Agak sedikit putus-putus, namun saya bisa menangkapnya di sini. Bu Liza menanyakan tentang Bu Liza sudah menanamkan karakter, namun di rumah bertentangan gitu ya Bu ya, kalau tidak salah dengar, karena agak putus-putus sinyal saya. Ya, sepertinya sinyal di sini ya, mungkin karena pintunya ditutup. Coba kita buka dulu pintunya. Jadi biasa Bu ya, dalam menanamkan karakter pasti ada tantangan ya Bu ya, tidak bisa semudah apa yang kita harapkan tentunya, apalagi kalau istilahnya nilai kebajikan yang akan kita tanamkan ke anak ini bertentangan dengan kebiasaan dia di rumah gitu Bu ya. Seperti kita ajarkan ke anak-anak,
Teman-teman, kalau berbicara kita pakai suara yang secukupnya ya. Nah, sedangkan di rumah ibunya karena terbiasa bekerja di industri dengan suara mesinnya begitu bisingnya, sehingga kalau berbicara ke anak pakai suara yang agak tinggi, jadi kan mereka agak bingung Bu ya, bu guruku nyuruh gini, ibu kok gini lah. Bagaimana caranya? Jelas satu, kita sebagai guru adalah model buat anak. Biasanya juga anak-anak lebih percaya ke gurunya kok Bu timbang ke orang tua gitu ya. Jadi kita sebagai model, kita berikan contoh ke anak. Yang kedua, mungkin melalui pembiasaan ya. Kita biasakan anak untuk melaksanakan nilai kebajikan yang kita yakini di kelas. Yang terendah dulu dari keyakinan kelas tadi Bu. Jadi nggak perlu nilai kebajikan yang tinggi-tinggi dulu, tapi nilai kebajikan di kelas dulu. Saling menghormati, sopan santun misalkan. Jadi kita tanamkan itu secara terus menerus, kita ingatkan ke anak-anak setiap kita bertemu ke anak-anak. Nanti anak-anak itu pasti akan bisa menangkap. Nanti bahkan di rumah dia bisa menegur orang tuanya. Loh Bu, kata bu guruku lo nggak gitu kan, seperti itu ya. Oke, cukup Bu ya. Semoga apa yang saya sampaikan. Oh ya, Bu Eki, silakan Bu Eki. Kita bertukar pendapat di sini. Iya. Mohon izin bertanya Iya. nih, apa budaya positif yang sudah Ibu terapkan di sekolah Ibu? Terima kasih. Terima kasih Bu Eki, sama-sama. Iya Ibu, untuk budaya positif mungkin kita kan dari awal dulu sudah ada Bu ya, namanya di TK itu karakter yang kita tanamkan. Jadi pembelajaran di TK itu lebih dominan ke karakter. Lah, untuk budaya positif sendiri ini mungkin kita sudah mulai beralih ke keyakinan kelas tadi Bu, yang awalnya peraturan dari saya sebagai seorang guru. Kalau masuk dulu itu gini Bu, tata tertib di dalam kelas. 1, dengarkan Bu Guru bicara. 2, duduk dengan, itu anak-anak itu cuma mengucapkan aja gitu kalau dulu ya. Jadi setelah saya ikut CGP ini mungkin kita bisa merubah sedikit demi sedikit ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelasnya kita buat bersama-sama dengan anak-anak biar anak itu paham maksudnya peraturan ini apa sih Bu, nggak hanya sekedar mengucapkan gitu aja. Jadi dia ikut sumbang saran tentang nilai kebajikan yang mau kita terapkan di kelas. Seperti itu Bu Eki, masih dasar Bu, jadi saya menerapkannya belum terlalu jauh-jauh juga. Jadi masih istilahnya mencoba dari hal yang terendah, yaitu dengan menciptakan keyakinan kelas bersama anak-anak saya tadi. Jadi dia itu sudah, teman-teman harus apa ya, kayak tadi langsung nyeplos, gak boleh berantakan, gak boleh, tapi bahasanya bahasa anak-anak gitu. Kita mengarahkan, oh kalau nggak boleh berantakan, kalau nggak boleh gitu, berarti itu artinya apa gitu. Jadi lebih ke mengarahkan ke keyakinannya saja. Seperti itu Bu Eki, semoga bisa sesuai dengan hati Bu Eki. Sudah Ibu? Saya di sini terima kasih yang banyak Ibu sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan ibu-ibu semuanya untuk ikut bergabung di webinar saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Ibu di lembaga ataupun dengan anak di rumah ya Bu ya. Yang semula masih menjadi penghukum, semoga bisa berubah menjadi ke teman atau ke manajer sehingga anak-anak kita lebih dekat dengan kita ya. Karena saya punya pengalaman dengan anak yang besar. Sampai sekarang dia usia 16 tahun baru terungkap kalau dia punya dendam ke mamanya sendiri karena pola asuh saya di masa lampau. Jadi mari kita perbaiki bersama-sama, semoga anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang terbaik dengan versinya sendiri-sendiri. Terima kasih Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bu Endang. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nida, teman sejawat dari Bukus. Selama ini Bukus sudah menerapkan budaya positif yang dimulai dari kelasnya dengan membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan muridnya. Saya sebagai teman sejawatnya Bukus ingin menerapkan budaya positif yang sama yang dimulai dari kelas saya. Terima kasih.
Assalamualaikum. Aku namanya Azam. Aku di TK Gelengan. Aku bermain sama buku. Buku sayang aku. Buku punya mainan. Buku punya